Jangan sampai ketahuan gitu hamil sama perempuan lain. Ada korban, itu seorang adik saya. Emang sangat parah. Saya pakai deodoran yang bedak tabur, karena saya memang nggak punya, nggak ada masalah saya dihina seperti itu. Saya tidak bisa membahagiakan istri, anak dan istri saya. The one and only, the most beautiful, Mbak Inul Daratista. Bentar. Ini kok nggak ada penontonnya, kok sepi, satu orang pun nggak ada, ini kemana? Mbak Inul Daratista. Apa kabar? Ya kita harus jauh-jauh. Namaste. Cipika-cipiknya dari sini. Ya. Kita nggak ada penonton Mbak Inul karena kan kita ngikutin anjuran dari pemerintah ya, dari pemerintah. Jadi kita social distancing. Yes. Thank you loh Mbak Inul udah mau main tapi ke acaraku. Aku juga terima kasih dan mohon maaf baru kali ini bisa datangnya. Iya nggak apa-apa. Kapan aja kalau Mbak Inul mah kita udah seneng banget. Sebelum Ayu Ting Ting ada, sebelum Via Valen ada, Nela Karisma ada. This woman was here. Mbak Inul, silakan duduk Mbak Inul. Makasih. Yuk. Wow. Selamat datang loh sekali lagi. Makasih Mas Boy udah diundang ke sini. Ini luar biasa loh. Aku lagi sering banget Mbak Inul ngeliat Mbak Inul lagi TikTokan. Selalu kalau buka TikTok nih ya, isinya Mbak Inul. Benar gak? Kalian juga sama kan suka ngeliat kan? Kenapa lagi demen TikTokan? Salah satunya adalah sebagai penghiburan di rumah karena kan ada social distancing di rumah. Terus ya kegiatan semuanya kan ditutup ya, di cancel semua, baik menyanyi, terus bisnis usaha saya semuanya juga pada tutup. Ya mau nggak mau ya supaya nggak stres karena walaupun pada di rumah aja, tapi kan pikiran jalan terus ya. Apalagi kalau ngomongin masalah usaha, masih berpikir ke arah sana juga. Terus banyak kegiatan yang dibatalin tuh juga pasti stres ya. Tapi ya aku ambil positifnya aja kalau di rumah bisa ketemu sama suami dan anak gitu. Salah satunya main TikTok. Lihat ya videonya lucu-lucu loh. Lucu-lucu ada Mas Adam di situnya lagi. Iya. Jadi kita lihat yuk. Mau loh dirayu-rayu Mas Boy. Iya. Awalnya nggak mau. Awalnya nggak mau. ini yang ular nih aku tahu nih. Bisa ngerayu Mas Adam untuk begitu gimana caranya? Kayak muka Mas Adam tuh bukan tipikal yang TikTokan deh. Bukan. Sebenarnya justru karena dia kan pemalu banget. Iya. Gitu. Kapan lagi ngajakin dia untuk bisa menikmati hidup secara kan kita kumpul di rumah gitu. Jadi aku maksain, tetap dia nggak mau, jadi aku pakai tangan kanan. Anaknya dia yang aku suruh. Baru mau. Soalnya kalau sama anaknya dia nggak berani. Nggak berani nolak. Nggak berani nolak karena kalau anaknya punya kemauan gitu, kalau nggak diturunin sama bapaknya, bapaknya kan punya kacamata baca tuh. Iya. Jadi kalau nggak mau dipotek gitu jadi dua. Gitu. Itu pernah kejadian, jadi bapaknya kapok nggak mau lagi, jadi mesti. Lagi dong, bikin lagi Mas Adam. Keren, lucu tau. Kita yang di rumah nih, yang di rumah aja, bingung mau ngapain, ngeliat hal kayak gitu, kita jadi semangat. Iya. Ya kan penghibur. Ajarin dong main TikTok dong, Mbak Inul. Ambil kan? Oke, caranya gimana? Harus diapain nih? Mbak Inul yang megang deh. Gini dong. Jadi kita harus barengan gitu ya? Oke. Kalau perempuan itu di madu mau candu kena ali yang murga. Siapa yang ngomong? Kata orang. Diam. Siapa yang ngomong? Kata orang mah. Jangan hidup pakai kata orang. Gue lebih ketawa ya karena ya. Gue lebih ketawa karena merasa kayak orang gila bikin gituan. Aku mau upload aku mau save Di save gimana caranya ya? Di draft gitu ya? Di draft. Canggih dikit dong, bintang film Hollywood aja udah pakai TikTok loh. Aduh, kita mah jarang TikTokan. Aduh Mbak Inul hebat banget ya. Gila, ngikutin zaman banget.
Ngomong-ngomong nih, kita ngomongin yang lebih serius dikit nih. Ngomong-ngomong sama Mas Adam, kita ngeliat di situ lucu banget, luar biasa banget ya, punya pasangan yang seru banget ditonton. Pernikahannya udah sangat lama nih ya kan? 25 tahun. Wow, congratulations. Alhamdulillah, masih muda udah menikah, sekarang tinggal nyantainya aja. Iya. Ada nggak sih masalah sebenarnya di balik itu semua? Kalau dalam rumah tangga pasti mengalami masalah, itu ada aja. Mau masalah itu besar atau kecil, cuman intinya adalah apapun cobaannya, apapun godaannya, terus apapun permasalahannya itu menurut saya pasti nggak ada yang gede gitu. Ya aku lihat sih, karena aku menganggapnya bahwa setiap permasalahan yang besar itu tak anggap kecil gitu Mas Boy. Terus yang masalah yang kecil-kecil tak anggap remeh, udah nggak ada aja gitu ditutup. Pernah nggak ada satu hal yang membuat Mbak Inul ini sangat kecewa sama Mas Adam? Apa itu sebagai dari mata perempuan gitu? Biar Boy nanti kalau nikah Boy ngerti nih. Ya kalau aku sih kalau ngomongin dikecewain pernah gitu. Cuman saya menganggap bahwa setiap laki-laki itu memang, setiap orang itu nggak ada yang sempurna di dunia ini. Saya mencari suami yang sempurna juga nggak dapet gitu. Cuman permasalahannya seperti apa, saya juga ya kalau lihat Mas Adam lagi lirik-lirik cewek itu kadang-kadang ada rasa cemburu juga. Kalau digangguin yang sampai terlalu dalam ya saya anggap aja laki-laki lagi iseng main-main gitu aja. Biasa aja gitu. Karena kalau udah nikah 25 tahun kita kan ngeliatnya satu orang terus, bener gak? Wajar gak sih untuk cuci mata? Kalau laki-laki wajar, kalau perempuannya nggak wajar karena kan istilahnya kalau laki-laki itu apa ya, aku melihatnya wajar aja gitu, udah biasa lah kalau laki-laki cuci mata, main mata atau apalah gitu. Kalau menurut aku sih, tapi kalau perempuan nggak wajar sih gitu. Mbak Inul nggak masalah sama sekali kalau suami cuci-cuci mata gitu, nggak apa-apa kan itu ya? Nggak Normal apa-apa. ya? Menurut aku sih normal aja, asalkan jangan sampai ketahuan gitu hamil sama perempuan lain. Kalau gitu mah gua cerai lah. Oh, oke. Pernah nggak sih ketahuan dan ceritanya gimana tuh? Kalau aku sih melihat Mas Adam ketahuan apa enggak itu, saya nggak pernah melihat dia bermain dengan perempuan yang wow gitu. Cuman Maksudnya yang wow tuh yang cantik gitu ya? bukan yang benar-benar bermain di belakang layar, selingkuh atau gimana itu saya belum pernah lihat. Gitu. Cuman kalau ada perempuan yang cantik terus matanya jelalatan gitu, udah wajar lah gitu. Ya namanya rumah tangga ya pasti ada gonjang-ganjing, ada masalah. Saya juga pernah juga dulu mau bercerai. Enggak, mau pisah karena kan nggak punya anak kan lama gitu. Takutnya biasanya kan seorang laki-laki tuh mengharapkan keturunan, jadi ya pengennya sih pisah gitu. Tapi Itu Mas dari Adam, inisiatif siapa? dari inisiatif aku gitu. Cuman Mas Adam nggak minta, diem aja gitu. Karena takutnya menyinggung perasaan gitu. Karena kan dapatnya kita kan susah. Orang tua kan sama-sama nggak setuju Mas Boy. Awalnya, jadi kalau cerai itu kan otomatis takutnya diledekin sama kedua orang tua kita gitu. Kamu nggak nurut gitu, nggak nurut gitu kan. Kalau boleh tahu nih Mbak Inul, awal-awal kenapa nggak boleh? Kenapa nggak setuju? Ada faktor apakah? Mungkin beda semuanya lah ya gitu. Jadi bapak pengennya saya nikah sama kiai lah, sama inilah gitu. Cuman kalau Mas Adam ya namanya jodoh ya, jadi kita pacarannya lama. Iya. Di situ. Begitu, dan kita kalau ini rahasia umum lah, Mbak Inul mempunyai anak kan memang susah kan? Ya. Kalau kayak gitu tuh ngalamin krisis nggak percaya diri nggak sih? Sebagai perempuan aku kurang ngerti kalau ini, makanya pengen tahu. Banget sih sebenarnya. Apalagi kan kalau lihat Mas Adam gagah, terus banyak cewek yang mepet-mepet dia gitu. Secara dia kan ngurusin seorang Inul Daratista. Siapa sih perempuan yang nggak mau mepet sama Mas Adam gitu. Aku sampai punya perjalanan hidup yang nggak gampang dan semuanya perlu semuanya mengeluarkan air mata, semuanya capek dan lelah, semuanya pokoknya udah aku ngalamin semua gitu.
Terus aku kalau nggak ada anak, terus aku kerja buat apa gitu. Jadi ya anak menurut aku segala-galanya. Setelah 13 tahun ketika tahu hamil, apa tuh yang ada di perasaan Mbak Inul tuh saat itu? Pasti udah nyoba berkali-kali kan ya Mbak Inul? Iya, saya sih berdoa mudah-mudahan anak saya dikasih kesehatan dan panjang umur. Karena di usia saya sekarang ini punya anak itu sebenarnya sudah telat sekali gitu ya. Anak saya baru umur 10, saya udah berapa tahun kemudian aku, ya kalau Gusti Allah ngasih aku umur panjang. Tapi paling enggak berharap aku punya anak yang benar-benar cerdas, bisa membanggakan kedua orang tuanya dan bisa memanage hasil dari jeripaya orang tuanya. Itu yang aku harapkan sih Mas. Berarti sekarang anak umur 11 tahun. 11 tahun. Kekhawatirannya itu ya, takut nanti Iya. pas anak udah besar, Iya. ibunya udah, Jadi sedih. itu anaknya ya. Iya. Ada yang mau disampaikan buat anaknya? Ini wow, 13 tahun loh menunggu Iya. dia ya. Iya, kalau aku disuruh memilih sebenarnya kalau ngomongin memilih mau pilih Mas Adam atau milih anak ya. Ya sebenarnya anak adalah segala-galanya gitu. Tapi nanti anak akan pergi dengan pilihannya ya. Jadi itu kadang-kadang aku merasa nggak ikhlas gitu, terlalu cepet dianya gitu untuk bisa dewasa. Sedangkan aku usianya udah segini, terus aku kira-kira bisa nggak nemenin dia sampai tua, terus sampai dia menikah gitu, itu bayangan aku sampai jauh gitu, sampai ke sana. Terus kira-kira nanti aku sama Mas Adam bisa bertahan nggak kalau hidup berdua lagi gitu. Karena kan kita nggak tahu usia kita dalam perjalanan itu. Sekarang ada anak, misalkan mau ribut, mau apa, itu kan pasti ada anak yang dipikirin anak ya. Tapi kalau nanti suatu saat anak udah ikut istrinya, terus kita berdua lagi, mudah-mudahan nanti kita bisa samawa lah gitu, langgeng. Karena kan kita tidak tahu kan rumah tangga setiap orang itu bertahan apa enggak gitu. Tapi tujuan kita sebenarnya adalah ibadah, pengennya sih awet gitu. Itu harus diperjuangkan. Iya. Thank you loh Mbak Inul ya. By the way, jangan kemana-mana, tetap ngobrol sama Boy ya. Buat yang di rumah juga, jangan kemana-mana, ngobrol sama Boy sama Mbak Inul di sini. Jangan kemana-mana, we'll be back. Itu bapak saya tuh nggak suka banget gitu. Makanya saya dulu setiap kali pulang nyanyi jam 12 malam saya dilempar batu bata, nggak boleh pulang. Itu lagu fenomenal banget ya. Banget. Ya kan? Itu Iya. salah satu hit terbesar Mbak Inul nggak? Silakan duduk Iya. lagi dong Mbak. Ini 5 tahun berturut-turut tuh Ya. dia punya penonton yang cukup tinggi. Luar biasa ya. Luar biasa. Setiap kali nyanyi lagu itu pasti banyak penontonnya. Sampai hari ini pun juga orang mintanya kalau saya show masa lalu gitu. Wow, luar biasa. Ngomongin soal masa lalu ya, ada nggak sih kita sebagai manusia, ada nggak sih ada masa lalu yang pengen banget kita ubah gitu ya? Apa ya? Aku sih orangnya bersyukur ya. Karena sampai sejauh ini tidak semua orang bisa seperti aku Mas Boy. Tidak semua orang bisa mendapatkan keberuntungan. Gitu. Cuman kalau boleh waktu diputar kembali, aku tidak ingin pergi ke Batam. Kenapa itu ceritanya? Dulu waktu aku menyanyi di kafe, diundang nyanyi sama tamu gitu, mau nggak nyanyi ke Batam gitu. Itu yang tidak bisa aku lupakan. Dan yang kedua adalah peristiwa sama Pak Haji Rhoma Irama. Udah dua itu yang kalau bisa waktu itu diputar kembali, aku tidak mau itu ada dalam kehidupan aku. Kalau yang di Batam boleh diceritain nggak? Terakhir kalinya dalam kehidupan Mbak Inul. Iya. Boleh nggak diceritain? Iya. Apa itu di Batam? Aku dijanjiin nyanyi 10 kali dengan honor 1 kali nyanyi 100.000. Waktu itu udah gede tuh? Itu Udah gede karena aku nyanyinya kan dikasih honor cuma 12.000 setiap nyanyi. Aku sempat nyanyi tapi sekali aja dan itu nyanyinya kayak di tempat pelacuran gitu.
Dan itu jauh dari tempat aku tinggalin, yang aku tinggalin di situ itu aku masih dibawa naik speedboat, masih masuk ke rawa-rawa. Jauh nih. Iya, dan aku juga nggak boleh lihat gitu. Maksudnya nggak boleh lihat ditutup? Karena kan kita ada apa namanya, jangan lihat katanya gitu. Tapi ternyata pada saat aku ngintip itu ternyata aku naik speedboat itu masuk rawa-rawa di situ, dan di situ masuk ada satu kayak pulau kecil gitu gimana. Di situ adalah tempat ya kayak gitulah gitu. Tempat itu ya. Dan aku nyanyinya tidak wajar banget karena nyanyinya waktu itu pakai celana pendek segini ya, yang saya hibur adalah perempuan yang ya udahlah ya gitu. Terus laki-lakinya juga gitulah ya gitu. Itu Mbak Inul udah terkenal? Enggak, Belum? belum. Masih baru mau jadi penyanyi? Ya. Wow, luar biasa ya. Nah, itu aku Terus nggak gimana dipulangin. cara pulang? Katanya nggak bisa pulang kan? Nggak bisa pulang. Kenapa nggak bisa pulang? Kan mau dibawa kemana, mungkin mau ke jadi TKI atau TKW gelap atau gimana saya nggak tahu. Cuman teman-teman karena udah lama hampir mau 2 bulan itu ada yang mungkin putus asa akhirnya pada misah gitu, akhirnya berpencar gitu. Nggak tahu teman-temanku yang lain kemana, cuman teman-temanku perempuan itu memaksa pulang walaupun nggak dikasih tiket. Jadi aku 4 malam 5 hari di kapal, dititipin aja. Akhirnya aku di dek, nggak bisa makan karena kan nggak dapat uang, nggak punya apa-apa. Akhirnya aku ngamen di situ, ngamen untuk bisa mendapatkan mie instan, terus minum juga, ya hasil dari ngamen itu. Nah, luar biasa sekarang. Dan Gitu. sekarang udah jadi seorang Mbak Inul Daratista yang hebat banget. Dulu kan awal-awal karir atau di momen-momen apa ya, goyang ngebor kalau nggak salah ya Mbak Inul ya. Iya. Sering banget kalau nggak salah suka dibully nih sama senior-senior di dunia entertainment. Jujur pas aku ngedenger cerita itu aku nggak kebayang karena aku masuk ke dunia entertainment ya dibully sama orang luar. Tapi orang-orang yang di atasnya aku selalu ngerangkul, ngerti nggak? Iya. Baik gitu, dan aku mungkin dapat perjalanan karir yang amin banget, terima kasih dapat senior-senior yang baik dan ngerangkul. Jadi nggak membuat aku merasa bahwa diriku tuh ditolak. Tapi Mbak Inul ceritanya beda. Mbak Inul kalau nggak salah kan kayak dibully abis-abisan sama seniornya. Gimana cara ngadepin begitu? Dan kenapa mereka ngebully Mbak Inul? Menurut Mbak Inul deh. Orang-orang kan punya cerita dan setiap cerita punya 2 sisi. Kalau menurut Mbak Inul kenapa mereka bisa ngebully Mbak? Kalau saya boleh ngomong jujur sekarang, kalau dulu nggak berani ngomong. Kalau sekarang kita ngomong dewasa aja ya. Yang pertama adalah persaingan dangdut itu memang tidak sesehat persaingan di dunia pop ya. Oke. Itu jujur saya akui, karena memang sebelum saya ngetop di kampung pun juga untuk urusan menyanyi dangdut itu persaingannya juga Ketat. bukan ketat lagi gitu. Ya kejem lah, ganas lah, gahar gitu. Gitu. Ya persaingannya berat. Terus mungkin kebiasaan melihat penyanyi yang tidak ada geraknya. Terus melihat seorang penyanyi yang dengan atraktif itu menjadi sesuatu yang wow gitu di dalam di dunia entertain khususnya dangdut gitu. Ada sih penyanyi pop seperti Agnes Monica atau artis-artis yang memang dengan style sendiri, dengan energi gitu. Tapi di dangdut waktu itu memang tidak ada yang kayak begitu. Gitu. Yang mereka lihat adalah penyanyi dangdut yang gaun panjang, tapi goyangannya juga ada yang seronok dan lain sebagainya. Itu memang banyak dan teman-teman aku juga dulu begitu semua gitu. Ya. Tapi aku mungkin berbeda dengan yang lain. Ini kali mungkin Mbak Inul saat itu, apakah mungkin Mbak Inul dianggap sebagai ancaman kali? Salah satunya ya. Sampai kalau nggak salah kata-katanya lumayan kasar ya, bikin sakit hati ya. Ada yang bilang, maaf ya Mbak Inul, diungkit lagi ya. Katanya Mbak Inul bau keringat. Pasti sering dengar itu dong? Nggak masalah, karena memang saya juga dulu saya nggak punya parfum, saya nggak pakai parfum, saya pakai deodoran yang bedak tabur. Karena saya memang nggak punya, nggak ada masalah saya dihina seperti itu. Nggak dimasukin ke hati? Saya nggak pernah masukin semua ke hati, kecuali seseorang yang pernah mencoba untuk menghajar gitu, mencoba untuk membuat saya benar-benar jatuh gitu. Itu yang tidak bisa saya maafkan. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Belum clear masalahnya?
Kalau ngomongin masalah itu ya udah lewat ya, udah lewat. Cuman kalau dengan apa yang pernah terngiang-ngiang, yang pernah diomong terhadap diri saya itu, saya memaafkan. Cuman gimana ya, melupakannya yang susah gitu. Paham. Memaafkan sih memaafkan, tapi melupakan yang sudah pernah terjadi itu tidak segampang itu gitu. Lebih sakit mana? Dibully sama senior apa sama netizen sekarang? Dunia kan udah beda nih. Sekarang orang bisa ngebully langsung pakai jempolnya. Saya rasa semuanya sangat menyakitkan kalau dimasukin dalam hati. Menurut saya itu. Tapi alhamdulillah saya sehat karena saya tidak menganggap itu semuanya jadi ganjalan dalam hati saya. Saya nggak mikirin mereka mau jungkir balik, benci sama saya, goet aja. Ora peduli, ora urus gitu. Terus yang selanjutnya adalah saya pengen menunjukkan kepada orang tua saya. Bapak saya juga paling benci lihat penyanyi, apalagi anaknya jadi penyanyi dangdut. Itu bapak saya itu nggak suka banget gitu. Makanya saya dulu setiap kali pulang nyanyi jam 12 malam saya dilempar batu bata, nggak boleh pulang. Serius? Serius. Jadi saya itu kalau pulang di atas jam 10 malam, itu alamat saya pasti tidur di rumah bude saya. Gitu. Wow. Tapi saya akan tunjukkan kepada Bapak, walaupun goncangan apapun di dunia dangdut, pressure dari senior-senior, pressure dari teman-teman sejawat yang sesama penyanyi dangdut, terus panasnya persaingan di dunia dangdut dan memang lingkungannya memang kan tidak semulus kayak penyanyi pop ya gitu. Kafenya juga menengah ke bawah lah, pokoknya yang gitu deh ya. Iya, betul. Gitu. Jadi saya akan tunjukkan kepada orang tua saya bahwa apa yang saya geluti sekarang itu akan membuat bapak saya bangga. Itulah kenapa Mbak Inu sampai sekarang masih ada. Iya. Ya, luar biasa banget. Tepuk tangan buat Mbak Inu. Mbak Inu, terima kasih banyak loh udah ngobrol-ngobrol sama Boy. Sebenarnya pengen ngobrol, harusnya nih wawancaranya di rumah ya. Ayo dong, ayo nanti ya boleh, kita atur nanti ya. abis virus ini lewat ya. Siap ya, nanti kita ketemu, kita ngobrol lebih panjang ya. Ya. Terima kasih udah nyempetin waktunya, and guys, PS, nggak bau keringet, wangi. Oke, we'll be right back, jangan kemana-mana, tetap di Bareng Boy. Thank you ya. Saya punya keyakinan. Kalau Allah mengendaki saya hidup, pasti saya hidup. Itu aja. Langsung aja Boy mau sambut teman berikut, ini dia Bapak Supriyanto, seorang penjual tisu yang biasanya di Menteng. Silakan masuk Pak. Hai Pak, masuk Pak. Apa kabar? Baik, Sehat. Aduh, lagi corona nih Pak, nggak bisa salaman dulu. Sehat? sehat. Silakan duduk Pak. Yes, halo Bapak. Wow, akhirnya kita ketemu Pak. Iya. Banyak cerita-cerita tentang Bapak yang menginspirasi banget. Luar biasa. Deg-degan nggak diundang ke sini? Ya lumayan. Nggak biasa soalnya kan. Tenang aja, anggap aja di rumah sendiri. Nah ini keluarga-keluargaku. Ada Hendrik, ada Lia. Tuh, say halo dong buat tamu kita. Nah, ya ini semua keluarga kok di sini. Tenang aja, anggap di rumah sendiri. Mau minum? Dah. Siap. Pak, mau tanya-tanya ya Pak ya? Boleh, silakan. Ini kita pengen tahu cerita tentang kejadian Bapak, gimana bisa seperti itu tuh Pak. Kalau boleh diceritain sedikit, nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa. Ya, siapa tahu bisa menginspirasi banyak orang di luar sana ya kan? Ya. Gimana Pak ceritanya? Ini Mas. Awal kejadian saya tuh tahun antara 97-98 ya. 97-98, oke. Pokoknya seingat saya itu nggak lama kerusuhan Mei itu. Ya, Terjadinya di Malang. di Malang, Malang, Jawa Timur. oke. Saya seorang supir. Hmm? Saya seorang supir. Seorang supir. Nah, jadi kecelakaan, nabrak tangki. Ketabrak apa Pak? Saya nabrak tangki, Nabrak tangki. tangki minyak. Ya, setelah itu terbakar. Ya, dalam posisi seperti itu ya, gimana lagi Mas? Saya juga nggak tahu. Selanjutnya ya, sadar-sadar saya udah berada di rumah sakit. Ya kalau dibilang ada korban, itu seorang konek saya.
Memang sangat parah. Terjepit pintu depan mobil. Jadi nggak bisa sempat menyelamatkan diri. Nah, saya biar selamat tuh, ya mungkin Allah tuh udah ngasih. Apa yang di benak Bapak ketika kejadian tersebut? Sempat hilangkah? Ya pokoknya gimana? Kalau dibilang Mau tisu? Silakan. maaf, Ya, silakan. kalau bilang sedih, ya sedih. Dalam posisi saya ini ya hanya doa mas. Saya muslimnya, hanya istighfar doa itu aja. Saya punya keyakinan. Kalau Allah mengendaki saya hidup, pasti saya hidup. Itu aja. Ya kalau kita bisa gini, saya putus asa. Saya punya keluarga. Ya, Demi setelah itu, keluarga ya Pak ya? Iya. Demi keluarga. setelah itu tuh, ya mungkin sempat ini mas, apa kalau dibilang don lah. Gimana kan saya ini menafkahi istri saya. Ya sempat apa kalau dibilang sebenarnya salah lah mas gitu. Nggak salah ya, saya ini usaha apa? Anak saya mau makan apa kalau nggak saya nggak usaha. Bapak di Jakarta tinggal di mana Pak kalau boleh? Saya tinggal di Tanah Abang. Oh di Tanah Abang. Nah, Ah. saya tinggal di Tanah Abang. Saya ngontrak mas. Ah. Nah itu ya gimana mas? Kalau itu aja udah bersyukur banget mas. Boleh kita ada nih ya suasana rumah Bapak. Boleh kita lihat sama-sama. Ini suasana rumah Bapak ya Pak. Ini tempat tinggal saya mau. Bapak sebulan ngontrak berapa Pak di tempat ini Pak kalau boleh tahu? 300.000 300.000. ya. Dengan pandemik COVID-19 seperti sekarang semakin susah ya Pak ya nyari pencarian pasti ya. Mas. Saya ini selama ini masa corona ini mas. Dagang 1 hari. Paling banyak laku tuh 10 biji mas. 10 yang tisu besar itu ya. Iya. Itu 10 biji. Kalau di dalam 10 biji itu mas ya. Itu apa modal ya. Misalnya saya bawa pulang. Itu paling hebat mas. Berapa itu? Itu berapa rupiah kalau 10 biji terjual? Saya jual kan 150. 15.000. 15.000. Nah. Jadi 10 biji 150 Nah. ya Pak ya. Nah itu sama modal mas. Sama apa? Modal. Kan itu jadi modal Ya. 9.000 mas. Ya. Saya punya untung 6.000. Ya. Nah dalam 10 biji berarti saya punya uang 60.000. 60.000. Itu sebelum corona apa sekarang nih? Ya selama corona ini. Selama corona ini Nah. ya. Jadi sehari cuma dapat 60.000 ya itu untungnya ya. Itu 10 biji paling banter mas. Itu paling Anak berapa Pak? anak saya mas. Anak 4. Ya. 60.000 sehari. Satu orang makan aja bisa berapa ribu dikali 4 belum untuk istri. Pak, nanti kita akan ngobrol lanjut mengenai anak Bapak yang lagi depresi. Jangan kemana-mana teman-teman, masih banyak cerita yang inspiratif yang kita bisa dapat dari Bapak Supriyanto di sini. Nanti kita kembali lagi ya Pak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Bareng Boy. Saya tidak bisa membahagiakan istri, anak dan istri saya. Masih di Bareng Boy teman-teman semua, masih barengan sama Bapak Supriyanto di sini. Seorang penjual tisu yang luar biasa banget, masih mau bekerja walaupun mempunyai keterbatasan ya keterbatasan fisik yang dimilikinya, tapi tetap kerja keras demi keluarganya karena anaknya adalah harta ya buat Bapak ya.
Bapak tadi sebelum kita masuk ke jeda iklan, Bapak sempat ngomong bahwa satu anak Bapak sekarang mengalami depresi, betul Pak? Iya. Bisa diceritain depresi seperti apa itu Pak dan kenapa Pak? Nah, gejala penyakitnya anak saya itu saya kurang tahu itu Mas. Umur berapa Pak anaknya? Anak saya lahir tahun 99, yang paling kecil. 99. Oke. Ya kalau dibilang, saya ini gimana ya Mas? Kadang saya juga, saya sebagai bapak, tapi saya tidak bisa membagikan. Nah saya sama nyalain diri saya sendiri Mas. Makanya, ya gimana lagi ya. Hanya doa-doa aja Mas, saya ucapin. Itu aja lah, untuk menghilangkan rasa. Kalau dibilang sakit Mas. Sebagai bapak saya merasa bersalah Mas. Ya bersalahnya gini. Saya tidak bisa membahagiakan istri, anak dan istri saya. Kenapa harus merasa kayak begitu? Mereka nggak pernah, mereka ngomong sendiri gitu. Enggak Mas. Nggak mungkin lah. Itu Batin. batin saya sendiri merasa, kok begini ya. Itu aja. Makanya saya bekerja keras Mas. Semampu saya, sekuat saya, demi keluarga. Ya. Itu aja. Dari lubuk hati Bapak nih Pak, apa sih harapan Bapak untuk kehidupan Bapak dan keluarga ke depannya? Doa yang ingin dipanjatkan dari seorang Bapak Supriyanto? Kalau saya sih Mas, doa yang malah saya itu yang diutamakan anak dan istri saya sehat aja Mas. Saya bisa berpikir usaha. Kalau untuk angen-angen kesana kayaknya kok jauh tuh Mas. Saya sabar aja Mas. Iya. Semoga ini cepat berlalu. Bapak udah pernah ngelewatin hal yang cukup besar, ya hal seperti ini juga pasti bisa dilewatin lagi lah, gampang. Amin. Ya. Dan terima kasih loh Bapak udah sharing sama kita semua. Semoga Bapak dapat timbal balik yang luar biasa ya nanti ya. Ya Mas. Pasti ada kok Pak, semangat. Kalau Bapak Supriyanto aja bisa guys, kita semua juga bisa. Apapun yang kita ngalamin, seberat apapun kita nggak sendirian kok. Thank you ya Pak. Ya. Udah ngobrol-ngobrol, udah main kesini. Kapanpun Sama. mau main kesini, main aja Pak. Ya, kalau butuh nongkrong, butuh apa, sini aja. Telepon, boy, ayo sini. Bapak bosan, temenin. Oke? Mantap. Thank you. Dan jangan kemana-mana, karena abis ini ada program Trans 7 lagi yang keren-keren. Thank you so much udah nonton bareng Boy hari ini. Semoga kalian terinspirasi semuanya. Ingat stay safe, stay home. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.